Mari kita bersatu dalam doa. Sebuah ungkapan syukur yang tiada habisnya kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami masih bisa bernapas hingga sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan ketenangan hati bagi diri kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2023 tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita tidak patuh pada apa yang sudah diperintahkan, pada apa yang sudah ditunjuk, atau mandat yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin kita tidak mau melakukan itu. Tetapi kadangkala kalau kita memberikan perintah, maka perintah itu harus dilakukan dengan secepat mungkin dan harus berhasil pada apa yang kita perintahkan dan menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas. Tanpa kita sadari, kita lebih sering untuk memerintah daripada diperintah. Firman Tuhan untuk kita hari ini, kita diperintahkan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dengan cara apa kita percaya? Dengan cara kita mengimani Tuhan itu sendiri. Iman itu sudah menguasai jiwa dan raga di dalam kehidupan manusia. Sebagai orang Kristen, tentunya kita juga harus percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, ataupun Tuhan lebih berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Maka dari itu kita diperintahkan untuk percaya pada apa yang selalu dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia juga kita diperintahkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Saling memahami. Mungkin kita tidak pernah luput daripada rasa egoisme. Maka dari itu kita harus bisa meleburkan rasa egoisme kita ketika kita melakukan interaksi kepada sesama kita, agar terbangunnya komunikasi yang harmonis. Disitulah terbangun saling mengasihi dan ada rasa damai ketika kita saling mengasihi terhadap sesama kita, terhadap orang yang ada di lingkungan kita. Ketika kita saling mengasihi, disitulah terpancar bagaimana konsep kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita juga. Ketika orang percaya, berarti dia orang yang setia. Dia itu setia di dalam melakukan setiap pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh Kristus dalam kehidupannya. Ia setia dan ia juga memiliki rasa loyalitas terhadap kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Karena itulah cara kerja iman yang ia percaya dan ia yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan kasih setianya ke dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristiani harus bisa mencerminkan bagaimana cara kita menghormati, bagaimana cara kita menaati setiap perintah yang sudah diperintahkan ataupun yang sudah diberikan kepada kita. Sebagai orang Kristen juga, kita juga harus yakin kalau kita sudah mematuhi perintah Tuhan, maka Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan akan memelihara sedetail mungkin apa yang kita butuhkan. Dia akan segera memberikan yang terbaik bila mana kita percaya dan kita menaati setiap perintah yang sudah dikatakan untuk kehidupan kita. Jangan kita menyimpang dari perintah yang sudah dikatakan Tuhan. Ketika kita sudah diperintahkan saling mengasihi, maka kita juga harus mengasihi karena itu sudah diperintahkan. Itulah mandat
karena kita sudah ditebus, kita sudah dianugerahkan kasih setia, dan kita sudah diberikan yang terbaik. Maka dari itu marilah kita menaati setiap perintah yang sudah dikatakan Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan kalau kita mampu menaati setiap perintah yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus bisa mewujud nyatakan perintah yang sudah dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan merasa kecewa karena kita tidak menaati perintahnya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita menaati perintah Tuhan, saling mengasihi dan saling menyayangi karena kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita ketika kita memberikan hati dan pikiran kita dalam menaati perintahnya. Maka dari itu, berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu itu Tuhan, menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan dapat kami implementasikan di dalam keluarga kami, di dalam sesama kami, dan di dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami akan menaati setiap perintah-Mu Tuhan. Sudi kiranya juga Engkau memberikan penyertaan dalam kehidupan kami, agar kami boleh mendapatkan kasih karunia yang ingin Kau berikan kepada kami. Tuntun kami Tuhan agar selalu setia di dalam menaati setiap mandat, setiap perintah yang sudah Kau katakan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah hati. Kiranya juga Engkau bermurah hati dalam memberkati kami satu persatu yang ada di dunia ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal esok sampai selama-lamanya. Amin.